Yang berbahagia pemangku hajat manakib, Ibu Hajah eh, siapa ya? Eh, Ibu Birawati yang semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kajembaran rahmaniah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib di manakib online. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Orang saat ini ramai membicarakan masalah kemiskinan, tapi nggak pernah menyebut sumber kemiskinan itu apa. Dalam konteks historical, kita perlu tahu ada paling tidak ada empat yang menyebabkan seseorang itu menjadi miskin dan penyebab itu ada pada diri kita sendiri. Apabila kita sudah mengetahui bahwa sebagai sumber kemiskinan ada pada diri kita sendiri, dengan sangat mudah mestinya kita harus mampu untuk menyelesaikannya. Yang pertama, sumber kemiskinan yang ada pada diri kita adalah yang bersumber daripada mulut. Mulut kita bisa menjadi sumber kemiskinan apabila ucapan yang keluar dari mulut kita itu sendiri hanya berbentuk keluhan dan rasa tidak puas terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keseharian kita mengeluh tentang hidup dan lain sebagainya, dan ini sebenarnya merupakan skenario besar dari Allah Subhanahu wa taala yang aplikasinya dijabarkan oleh Syekh Mursyid kita itu bagaimana caranya riyadhah, latihan-latihan semacam ketidaknyaman pada diri kita itu sendiri itu justru harus dijadikan sebagai alat bagaimana caranya lebih meningkatkan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh yang sering kita alami. Paling tidak ya pada saat manakib di Monas gitu ya. Orang bisa saja berangkat dari pagi dan bisa hadir di tempat sana. Kemudian eh, ada yang sudah mempersiapkan diri karena panitia awalnya menginfokan bahwa Monas umpamanya itu baru bisa dibuka gerbangnya itu sendiri pada pukul 3 dini hari. Sehingga orang takut berlama-lama di sana, mempersiapkan waktu, disetting sedemikian rupa supaya paling tidak mendekati jam 3 itu baru nyampe di sana. Tapi jauh sebelum itu ternyata keluar informasi dari Yang Mulia Pengersah Abah bahwa Ikhwan yang belum sampai ke belum sampai masuk wilayah Jakarta supaya balik kembali. Kalau ego kita yang menerima gitu ya, sudah paling tidak kita mengedepankan emosi. Mengapa sudah begitu lama kita persiapkan sehingga pada waktunya ternyata memang terjadi semacam begini. Bukankah hanya tinggal selangkah lagi? Ada orang dari mana-mana menggunakan jasa kereta api. Begitu turun di Gambir, ternyata keluar pemberitahuan dari Yang Mulia Pengersah Abah. Itu kan dari Gambir tinggal melangkah ke Monas. Nah, tapi karena itu merupakan aturan yang harus diikuti, ketaatan kita kepada Syekh Mursyid, maka itu harus diberlakukan. Ini eh, keluhan-keluhan semacam demikian itu sendiri, itu ternyata merupakan sumber daripada kemiskinan. Nah, lebih jelasnya Yang Mulia Pengersah Abah itu sendiri menyampaikan sebenarnya dua hadis yang disampaikan oleh beliau. Tetapi beliau itu sendiri menyampaikan yang paling utama adalah baru pertama kali kita bisa melaksanakan salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatul mu'min khairun min amalih.
Niat orang beriman itu lebih baik daripada mengamalkannya. Ini disampaikan kemarin, hari Sabtu ya. Hari Sabtu, pengarsa Abah mengatakan begitu. Orang yang datang ke Monas nilainya satu, tapi orang yang belum berangkat dari rumah tapi sudah berniat, kemudian atau orang yang sudah dalam perjalanan balik lagi, itu nilainya dua. Karena apa? Sudah pertama sudah niat, yang kedua itu nilainya lebih baik daripada orang mengamalkan. Sulit untuk diterima oleh akal, karena memang bukan urusan akal. Nah, jadi kembali apabila kita kerucutkan, ada sumber kemiskinan yang ada pada diri kita, yang sumbernya adalah mulut kita. Apabila kita selalu menyampaikan keluhan, selalu merasa tidak puas dengan apa anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena ini bertentangan. Tentangan dengan banyak banyak ayat Al-Qur'an. Salah satu di antaranya adalah pada ayat yang ketujuh dari para surat Ibrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu yang pertama. Ada lagi sumber yang kedua. Sumber kemiskinan yang kedua yang ada pada diri kita. Sumber kemiskinan yang kedua itu dari tangan kita. Mengapa dari tangan kita? Ternyata sumber kemiskinan yang berasal dari tangan kita adalah manakala kita ini lebih suka untuk menerima ketimbang untuk memberi. Itu sumber kemiskinan. Gitu ya. Ah, nggak ada keterangan dalam sejarah orang bisa bangkrut, orang jatuh miskin gara-gara sedekah, nggak ada. Justru orang yang berkembang ekonominya itu karena ladang daripada sedekah. Abdurrahman bin Auf gagal menjadi orang miskin karena sedekah. Kalau kita kan hanya dengar cerita-cerita yang begitu. Dengar cerita Rasulullah bagaimana, para sahabat bagaimana menginfakkan harta kekayaan dan yang sebagainya. Kan kita tidak sejaman. Kita hanya bisa melihat duplikasi daripada mereka yang ada pada diri baginda Pangarsa Abah. Mungkin di antara yang hadir pernah mencermati, sekali waktu kan Abah apa ya, safari manakib ya, safari manakib ke Hong Kong. Uh, Kalau menurut logika kita, menurut logika kita, Abah kan jauh-jauh dari Indonesia, jauh-jauh dari Indonesia ke Hong Kong untuk manakib. Apa yang terjadi? Ternyata menurut logika nih, mestinya dibuat tanda kutip saja. Mestinya kan orang-orang sana kan ngasih ongkos kepada Abah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata begitu acara menakib dimulai, tidak ada satu helai tikar pun. Apalagi karpet. Apalagi karpet merah, karpet empuk, nggak ada sama sekali. Tikar pun nggak ada. Terus mereka duduk di mana? Ternyata ada satu spanduk yang lusuh, yang nggak dipakai, dijadikan alas untuk duduk. Abah sebagai seorang mursyid itu mengetahui gitu ya, bagaimana caranya supaya sumber kemiskinan yang ada pada diri manusia, terutama yang ada pada waktu itu, yang hadir pada waktu itu bisa terlepas. Apa yang terjadi? Ternyata Abah dengan sukarela merogoh saku beliau dan memberikan uang kepada panitia untuk dibelikan tikar karpet untuk manakiban yang akan datang. Ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh bagaimana caranya apabila ternyata sumber kemiskinan yang ada pada diri kita yang asalnya dari perdagangan itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Itu dua, baru dua. Yang ketiga umpamanya ada lagi sumber kemiskinan pada diri kita yang asalnya dari mata. Mata itu bisa menjadi sumber kemiskinan. Apabila mata kita hanya mampu melihat yang benar itu yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Kalau mata kita hanya melihat yang benar adalah apa yang kita lakukan, sementara orang lain melakukan apapun, itu semuanya dinyatakan salah. Itu sumber kemiskinan yang begitu. Menyatukan umat itu mudah.
Mempersatukan manusia itu sangat mudah. Yang berat itu, yang sulit itu bukan mempersatukan, tetapi menerima perbedaan. Sebenarnya itu, gitu ya. Jadi semacam begini, orang bermursyid kepada si A, sebagian bermursyid kepada si B, sampai berdebat. Itu kan nggak usah diperdebatkan yang demikian. Kalau memang patut untuk berbeda pendapat ya, sebaiknya sepakat untuk berbeda ketimbang menjelek-jelekan orang. Nah, beberapa ayat Al-Quran juga memungkinkan manusia untuk bisa berbeda pendapat. Nggak usah kukuh-kukuh banget bahwa yang benar adalah yang apa yang kita lihat. Begitu. Toh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak. Sebanyak makhluknya. Gitu ya. Dan kita apabila menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalannya kan hanya sederhana. Jalan yang kita lewati tidak mesti harus dilewati oleh orang lain. Dan jalan yang biasa dilewati oleh orang lain, kita tidak mesti lewat jalur situ. Namanya kenapa? Kita sudah punya jalur khusus. Kendaraannya kendaraan yang khusus. Supirnya supir yang khusus. Nah, dengan menggunakan kendaraan yang sekarang kita gunakan itu sendiri, karena dibimbing oleh guide yang sudah berpengalaman, yang sudah bolak-balik ke sana dan sebagainya, itu sangat masuk akal bahwa di dalam perjalanan kita akan mengalami kesulitan itu kecil kemungkinan kalau dikatakan mustahil sama sekali. Nah jadi bagaimana caranya agar kita terhindar daripada ataupun menghindari sumber daripada kemiskinan yang ada pada diri kita, terutama yang ada pada mata kita. Dicoba untuk melihat, bagaimana caranya orang menyikapi sesuatu. Semacam begini aja umpamanya. Ada hadis Nabi yang terkenal. Ini termasuk hadis yang saya upload ya beberapa hari yang lalu gitu ya. Yang termasuk banyak orang yang merespon. Hadisnya kan sederhana. Hadisnya sederhana, tetapi dilihat daripada kacamata orang syariat dengan orang toriko itu jauh berbeda. Hadisnya kan terkenal begini. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Saya ulangi. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat rahmat, malaikat kasih sayang itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu sendiri ada anjing. Gitu ya. Kemudian apa hubungannya? Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan Toriko? Nah ini yang perlu untuk kita biasakan untuk menggunakan pola pikir Toriko itu semacam begini. Yang jadi persoalan kan sederhana. Yang dimaksud rumah itu apa? Yang dimaksud anjing itu apa? Gitu kan? Kalau dalam keseharian yang namanya rumah ada tempat kita tinggal. Kemudian yang namanya anjing adalah binatang yang masuk ke dalam kategori najis mughallazo. Najis berat. Apabila kita kena dijilat umpamanya oleh anjing semacam begitu, itu kan harus dibersihkan dengan menggunakan air bersih 7 kali cucian. Satu di antara 7 kali cucian air bersih itu sendiri harus dicampur dengan tanah. Itu ilmu fikih yang ngatur yang begitu. Tapi dalam konteks Toriko itu berbeda. Yang namanya rumah adalah hati. Hati kita itu adalah rumah kita. Nah, sementara yang namanya anjing adalah kotoran. Jadi malaikat kasih sayang, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hati, di mana hati seseorang itu sendiri masih dikotori oleh dosa, oleh kekeliruan, oleh kekhilafan, oleh maksiat, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya supaya malaikat rahmat itu datang ke dalam hati kita, betah di dalam hati kita, tidak ada jalan terbaik. Kecuali kita harus membersihkan hati. Nah, jadi tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, itu merupakan bagian tak terpisahkan yang harus kita kuasai. Nah, itu diantaranya gitu ya, ada sumber kemiskinan yang ada pada diri kita yang harus kita ketahui. Apabila kita sudah ketahui, gampang kita tinggal menyelesaikannya. Dalam artian,
eh, yang difokuskan adalah hati kita memang. Hati kan satu-satunya apa namanya? Satu-satunya amaliyah ya yang dilakukan oleh hati yang dikatakan tidak ria. Semua amaliyah kan ria. Dikatakan ria terlihat oleh mata, oleh orang lain. Sebab kalau yang namanya amaliyah yang dilakukan oleh hati, jangankan manusia, malaikat pun kan tidak mampu untuk mendeteksi, untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh hati kita. Itu kelebihan daripada zikir khofi. Betul. Nah, yang terakhir gitu ya, sumber kemiskinan yang ada di dalam diri kita sendiri adalah terkait dengan masalah hati kita. Hati itu jadi sumber miskin. Ternyata yang bagaimana? Yang bagaimana hati itu sebagai sumber miskin dalam kehidupan manusia? Apabila ternyata hati kita itu sendiri tidak pernah senang melihat orang lain bahagia. Senangnya orang lain itu celaka, yang bahagia itu kita. Apabila itu ada pada diri kita, ada pada hati kita, itu merupakan sumber kemiskinan. Bahkan dari jauh-jauh hari itu sudah menyampaikan kita wajib bahagia. Salah satu bagaimana caranya supaya bahagia, bahagia bukan urusan lahir. Orang yang maaf gitu ya, harta kekayaannya berlimpah dan sebagainya, itu yang jadi patokan adalah hati. Sebanyak apapun harta kekayaan yang kita kumpulkan, seberapa banyak anak keturunan kita cindur mata belahan hati yang kita harapkan untuk bisa membela kita, itu bisa bermanfaat bagi kita, itu semuanya akan bergantung kepada hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang yang hatinya menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang damai, maka orang itulah yang akan bisa memanfaatkan harta kekayaan yang ia kumpulkan. Karena pada saat dia memiliki harta, itu tidak akan dibawa oleh yang bersangkutan, tetapi dikargokan. Kalau dibawa sendiri nggak akan kuat, tapi dikargokan. Kargonya kargo resmi, zakat, infak, sodakoh, dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat semacam begini adalah merupakan kalimat yang populer di kalangan orang bertoriko yang seyogianya kita pun perlu untuk memahami. Yang sangat menarik kemarin, yang disampaikan oleh pengarsa Abah. Saya menemui beliau itu sekitar pukul 3 ya, pukul 3 dini hari. Sampai pukul 4 lewat seperempat, baru saya pamit kepada beliau karena harus melaksanakan sholat subuh di tempat berbeda. Gitu. Kalau Abah di Kanzul Arsh melaksanakan sholat subuhnya, kalau saya dengan Kiai Lukman Kamil As-Sidik itu harus memimpin subuh itu di Aula Sidratul Muntaha. Kiai Lukman sebagai imam sholat, sementara saya menyampaikan materi kuliah subuh. Itu atas izin Abah dan atas izin Profesor Budi sebagai Al-Amin, sebagai pemangku manati. Itu banyak hal yang harus dicermati oleh bahasa Toriko. Gitu. Mungkin pernah mendengar ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, yang namanya wali itu sudah tidak wajib sholat. Coba kalau diucapkan di hadapan masyarakat umum. Kalau di hadapan masyarakat umum, geger tuh sedunia, bukan sekampung lagi. Masa orang sudah jadi wali itu sendiri tidak wajib sholat? Pengertiannya kan sangat sederhana. Apapun yang dilakukan oleh seorang wali, itu semuanya adalah sholat. Kalau orang sudah terbiasa melakukan ibadah sholat, ya memang nggak wajib sholat. Memang sehari-hari dia melakukan sholat. Gitu. Kalau yang namanya sholat, ya udah jelas sholat. Tapi di luar sholat sendiri, itu bisa jadi sholat. Intizoru sholat, as-sholat. Menunggu sholat, itu namanya sholat. Menunggunya saja. Melakukan aktivitas apapun. Itu kan udah diajarkan oleh pengarsa. Bagaimana caranya agar kita mendapati ridho Allah Subhanahu wa taala? Kita perlu untuk mudawamatil wudhu.
mengistiqomahkan wudhu, untuk dawam wudhu, untuk tidak batal wudhu. Bukan berarti tidak boleh batal wudhu. Artinya kalau kita batal wudhu, segera berwudhu kembali dan niatkan di dalam hati untuk melakukan aktivitas apapun yang belum kita selesaikan sambil menunggu datangnya waktu sholat fardu yang akan datang. Sekarang pukul 9. Tiba-tiba kita umpamanya batal. Itu kan hal yang biasa bagi kita. Bukan berarti tidak boleh batal. Silakan saja kalau memang mau batal, tetapi harus segera berwudu kembali. Dan niatkan di dalam hati bahwa wudu itu sendiri adalah untuk melakukan aktivitas apapun yang belum selesai pada malam hari ini sambil menunggu datangnya waktu sholat yang akan datang. Kapan? Waktu sholat yang akan datang kan waktu subuh. Sekarang baru pukul 9, subuh kan setengah 5. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7,5 jam. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang belum selesai, itu semuanya adalah sholat. Nah, jadi seorang wali yang sudah ditalkin zikir, itu sebenarnya, kata pengarsa abad, itu sebenarnya sudah tidak wajib sholat. Namanya kenapa? Memang kesehariannya memang sholat, amaliyahnya memang sholat. Kalau orang amaliyahnya sudah sholat, ya nggak usah wajib sholat lagi. Gitu. Itu yang dimaksudkan, yang harus hati-hati apabila didengar oleh orang lain itu pasti yang tidak paham. Karena apa? Karena beda pijakan. Baik, saya kerucutkan, kita bisa terhindar daripada kemiskinan. Terutama kemiskinan yang ada pada diri kita sendiri. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, ada yang menjadi sumber kemiskinan yang ada di dalam diri kita yang bersumber daripada mulut kita. Manakala mulut kita selalu mengeluarkan ucapan-ucapan keluhan dan ucapan-ucapan ketidakpuasan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sumber kemiskinan yang pertama. Sumber kemiskinan yang kedua adalah yang berasal dari tangan. Tangan kita lebih suka untuk menerima daripada untuk memberi. Itu merupakan sumber kemiskinan. Sementara yang ketiga adalah sumber kemiskinan yang berasal dari mata kita. Mata kita hanya bisa melihat bahwa yang namanya kebenaran apa yang kita lakukan. Sementara orang lain yang melakukan berbentuk apapun dan sebaik apapun itu dinyatakan salah. Itu sumber kemiskinan. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah yang bersumber daripada hati. Hati kita nggak pernah merasa puas apabila ada orang lain itu sendiri sukses. Selalu iri, selalu dengki, dan itu merupakan sumber kemiskinan. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa abad, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa abad Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.